Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufuril Imam Hamdani, NIM T2019 1246. Di sini saya akan menjelaskan secara komprehensif mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Di mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Ahmad Diaul Haq MPD. Langsung saja kepada pembahasannya. Secara keseluruhan, proposal penelitian tindakan kelas mencakup poin-poin yaitu halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama mengenai judul. Jadi, dalam judul ini harus menggambarkan masalah yang akan diteliti. Judul ini mencakup tindakan untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai manfaat. Dalam hal ini, judul saya adalah upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa melalui metode reward and punishment pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Wali Songo 3 tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya mengenai kata pengantar. Dalam kata pengantar ini memuat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta juga memuat ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terbuatnya proposal penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya yaitu ada daftar isi. Dalam daftar isi ini memuat semua poin-poin yang ada di dalam sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, di mana yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini mendeskripsikan tentang identifikasi masalah yang akan dianalisis akar masalahnya dan akan dipecahkan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi 2 subbab, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Dalam identifikasi masalah ini, peneliti harus menjelaskan mengenai problem yang ada di dalam suatu permasalahan tersebut. Dan yang selanjutnya rumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini harus memuat apa yang mau ditingkatkan atau diperbaiki, dengan cara apa peningkatan atau perbaikan itu dilakukan dan terjadi di mana. Contohnya di dalam proposal ini yaitu 1. Apakah penerapan metode reward and punishment dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas 7 MTS Wali Songo 3? Selanjutnya mengenai cara pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini harus diuraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini memuat hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Misalnya dalam hal ini yaitu
1. Meningkatkan minat belajar siswa di kelas 7 MTS Wali Songo 3 melalui penerapan metode reward and punishment. Dan yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 7 MTS Wali Songo 3 melalui penerapan metode reward and punishment. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebuah harapan guru sebagai peneliti setelah dilakukan penelitian. Dalam hal ini ada 3 manfaat penelitian, yaitu yang pertama bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti itu sendiri. Selanjutnya ada definisi istilah. Definisi istilah ini penjelasan atau makna dari kata kunci yang terdapat di dalam sebuah judul proposal penelitian tindakan kelas. Seperti dalam hal ini yaitu penjelasan mengenai minat belajar, hasil belajar, metode reward and punishment, dan pembelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya pada bagian bab 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu ada kajian terdahulu. Jadi kajian terdahulu ini adalah peneliti yang lebih dahulu melakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan yang kita angkat. Misal, di dalam penelitian ini kajian terdahulunya adalah PTK milik Nabila Mulyanda dengan judul Pemberian Reward dan Punishment untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mata pelajaran kearsipan kelas 10 Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar. Selanjutnya yakni kajian teori. Jadi dalam kajian teori ini memuat informasi tertulis yang relevan dengan variabel-variabel dalam proposal penelitian tindakan kelas yang kita angkat. Misalnya dalam hal ini mengenai minat belajar, di sini menjelaskan mengenai pengertian minat belajar secara keseluruhan dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Selanjutnya mengenai hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini adalah dugaan sementara jika kita menerapkan sebuah variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya dalam hal ini penerapan metode reward and punishment dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Wali Songo 3. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Jadi di sini disebutkan bahwa pendekatan dan jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif. Dan menurut Kemis dan Tanggar ada beberapa tahapan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tindakan, dan yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian bertempat atau dilakukan di Madrasah Sanawiyah Wali Songo 3. Dan juga ada waktu pelaksanaan, yaitu pelaksanaan penelitian tindakan ini dilaksanakan pada semester genap. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7 MTS Wali Songo 3 yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki.
Selanjutnya mengenai prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi di sini ada model kemis dan MC Tanggart. Tahapannya yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, tahap observasi, tahap refleksi. Selanjutnya mengenai pelaksanaan siklus penelitian. Di sini dijelaskan mengenai tahapan mulai dari tahapan penelitian siklus 1 yang dimulai dari perencanaan tindakan dan pelaksanaan tindakan, tahap observasi, tahap refleksi, dan dilanjutkan dengan tahap siklus 2, di mana rencana tindakan siklus 2 ini dimaksudkan sebagai hasil refleksi dan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus yang pertama. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi dalam hal ini teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di dalam lapangan. Jadi dalam proposal PTK yang saya buat ini, saya memakai 3 teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Jadi dalam hal ini instrumen penelitian berarti yaitu alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan sebuah informasi. Misalkan yang pertama peneliti. Peneliti juga menjadi instrumen penelitian. Peneliti merupakan instrumen karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor penelitiannya. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Jadi dalam hal ini teknis analisis data adalah metode untuk merubah data menjadi sebuah informasi. Misalkan contoh teknik analisis data dalam proposal PTK ini, yang pertama yaitu seleksi data, artinya data-data yang telah terkumpul dipilih mana data yang relevan dengan pembahasan penulis. Klasifikasi data, artinya data-data itu dipisahkan, diatur menurut urutan yang lebih utama atau penting. Dan yang terakhir yaitu analisis dan interpretasi data. Artinya data-data yang sudah disusun atau diklasifikasikan, kemudian data-data itu dianalisis atau ditafsirkan. Selanjutnya mengenai keabsahan data. Dalam hal ini keabsahan datanya menggunakan uji validtas dengan menggunakan model triangulasi data. Selanjutnya mengenai indikator keberhasilan. Jadi penjelasan mengenai indikator keberhasilan ini adalah suatu indikator dalam menentukan sebuah keberhasilan. Misalnya, indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya minat dan hasil belajar siswa kelas 7 MTS Wali Songo 3. Jadi, hal tersebut menjadi sebuah indikator keberhasilan dalam penelitian ini. Selanjutnya pada poin tim peneliti, penelitian ini menggunakan bentuk kolaboratif atau kerjasama antara peneliti dan pendidik, di mana peneliti itu sendiri saya dan juga bekerja sama dengan pendidik yaitu Bapak Suudi. Jadi yang paling akhir adalah poin daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini memuat referensi-referensi yang telah digunakan oleh peneliti dalam membuat sebuah proposal penelitian tindakan kelas ini. Mungkin itu penjelasan komprehensif mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat.
dari mulai halaman sampul sampai mengenai daftar pustaka. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.